Halo gamers, masih bersama saya Shen dan welcoming bagi kalian yang baru datang tanpa membawa ranginang. Pada kesempatan kali ini agak berbeda ya bro, karena saya tidak hanya akan merekomendasikan game horor saja kepada kalian, namun saya juga sekaligus akan menceritakan sebuah alur cerita dari sequel game horor Android berjudul Mental Hospital. Jadi setelah nonton video ini, saya harap kalian tidak hanya mendapatkan informasi mengenai gamenya, tetapi kalian juga akan mengetahui seluruh alur cerita dari game tersebut. Gamenya cukup menarik untuk kita bahas karena ceritanya saling berkaitan satu sama lain. Tidak hanya itu, sequel dari game ini memang sukses membuat para pencinta game horor menemukan kepuasannya termasuk saya, dan kengerian yang luar biasa serta dimanjakan dengan kualitas grafik gamenya yang cukup realistis untuk ukuran sebuah smartphone. Jadi sekarang kalian tinggal cari posisi rebahan yang benar, siapkan alat pendengar, dan sekali bergetar maka jantungmu berdebar-debar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam lubangnya lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui game mana saja yang ceritanya saling berkaitan. Karena tidak semua gamenya berada dalam satu cerita yang sama. Jadi, game Mental Hospital itu semuanya ada 7. Game pertama berjudul Mental Hospital Eastern Block 1 dan 2, kemudian sisanya terus berurutan yang diawali dengan game Mental Hospital 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena game Mental Hospital berjudul Eastern Block 1 dan 2 ini tidak terkait pada cerita utama alias memiliki cerita terpisah, jadi kita sisihkan saja gamenya. Dan Mental Hospital ke-6 juga sama, dia hanya merupakan remake dari game-game sebelumnya. Jadi yang tersisa hanyalah game Mental Hospital 2, 3, 4, dan 5. Itulah 4 game yang akan kita bongkar seluruh alur ceritanya. Kalau sudah jelas, sekarang mari kita mulai saja pembahasannya. Kisah ini berawal dari seorang reporter yang ditugaskan untuk meliput sebuah rumah sakit jiwa bernama Sid Peter. Bagi kalian yang belum tahu apa itu reporter, reporter ialah orang yang bertugas untuk meliput dan mencari informasi dan melaporkannya kepada orang yang menyuruhnya. Pada seri kedua ini belum diketahui nama dia siapa, tapi sebagai bocoran nanti di seri keempat, kita akan mengetahuinya bahwa dia bernama Mark. Agar mudah basah di lidah, kita sebut saja dia Mac. Nah, si Mac ini diberi tugas oleh seorang letnan bernama Sidorov untuk meliput sebuah tempat yang katanya terdapat sebuah eksperimen manusia. Janjiannya si letnan dengan si Mac ini mengadakan pertemuan di depan rumah sakit jiwa yang akan mereka liput tersebut. Namun si Mac tidak bisa menemukan si letnan, yang dia temukan hanyalah beberapa mobil terparkir di sana. Si Mac pun dengan terpaksa memutuskan untuk masuk ke dalam rumah sakit jiwa seorang diri. Ketika memasuki ruangan pertama, Mac menemukan sebuah pesan yang terdapat pada komputer security. Kita abaikan saja isi pesannya karena tidak terlalu penting, dan dia menemukan sebuah kunci di sebelahnya untuk dimasukkan ke dalam lubang pintu paling atas. Dia pun mengambil kunci tersebut dan segera menuju ke atas. Lalu tak sengaja dia melihat seseorang sedang menjaga pintu keluar rumah sakit jiwa ini. Terlihat seperti manusia memiliki badan besar dan tangan kanannya yang terputus. Si Mac pun segera menuju ke atas, namun di sana dia tidak menemukan apa-apa dan tidak ada satupun pintu yang terhubung ke ruangan lain. Ketika menoleh ke belakang, tiba-tiba saja si Mac ditangkap oleh monster besar tadi. Alhasil, dia hilang kesadaran dan pingsan di sana. Bangun-bangun, dia berada di suatu tempat yang berbeda dari sebelumnya. Si Mac pun melanjutkan perjalanannya dan tak lupa membawa kamera yang dia jatuhkan saat pingsan. Keanehan demi keanehan terus bermunculan, hingga dia tiba di salah satu ruangan yang terdapat sebuah catatan penting dari percakapan antara profesor dengan seseorang bernama Davidov Branch. Mereka membicarakan tentang obat yang bisa digunakan untuk merubah manusia menjadi makhluk buas. Dan si Davidov ini membayar si profesor karena telah berhasil membuat obat biologi tersebut. Nah, dua orang inilah dalang dibalik terciptanya senjata biologis yang menjadi alasan si Mac diberi tugas oleh si letnan untuk menyelidiki kasus tersebut. Si Mac pun melanjutkan penjelajahannya mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya sambil mencari letnan Sidorov. Kemudian dia bertemu dengan sosok menyeramkan yang mirip dengan manusia tetapi berkulit hitam kurus dan tidak suka didekati. Dia akan membunuh siapapun jika ada seseorang yang mendekatinya.
Lalu si Mac juga melihat sosok bayangan berwarna merah yang dapat membunuhnya apabila disentuh. Tak lama kemudian, si Mac menemukan satu surat yang ditulis langsung oleh Letnan Sidorov. Fakta pertama yang dia temukan adalah ternyata si Letnan telah memasuki tempat ini lebih awal dengan para tentaranya. Dalam pesannya tertulis bahwa dia memperingatkan bagi siapapun yang membaca pesannya harus segera keluar dari tempat terkutuk ini. Sejumlah pasukan khusus yang dia bawa telah menjadi santapan makhluk buas, karena mereka tidak disiapkan untuk melawan para makhluk aneh berjenis eksperimen manusia tersebut. Akhirnya setengah dari pasukannya tewas dan mereka tidak bisa menghubungi siapapun dari sana karena telepon di rumah sakit jiwa ini telah diputus. Kemudian si Letnan menuliskan bahwa dia mendengar sedikit percakapan antara profesor dengan si Davidov, bahwa mereka akan membawa orang yang sudah mati di ruangan bawah tanah untuk dijadikan senjata dengan obat biologis yang sudah mereka buat. Kadang juga mereka menyemprotkan obat biologis ke udara dan efeknya akan terasa seperti halusinasi. Semua data eksperimen tersebut berada dalam sebuah laptop dan buku catatan hariannya si profesor. Dengan bala tentaranya, si Letnan segera menuju ruang bawah tanah untuk melihat keadaan di sana. Begitulah isi surat yang ditulis oleh si Letnan. Si Mac pun segera melanjutkan perjalanannya untuk menemukan laptop dan buku catatan si profesor. Singkat cerita, dia berhasil menemukan buku harian si profesor beserta laptopnya. Lalu dia juga menemukan pesan dari si profesor bahwa dia akan pergi ke ruangan bawah tanah untuk menyuntikkan obat kepada semua pasiennya, agar bisa digunakan sebagai prajurit untuk melawan pasukan khusus yang dipimpin oleh Letnan Sidorov. Si profesor tidak peduli dengan kekacauan yang diakibatkan olehnya, dia hanya mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Si Mac pun menemukan fakta kedua bahwa makhluk yang selalu dia temui kemungkinan merupakan orang yang telah membunuh semua pasukan khusus termasuk si Letnan. Melanjutkan perjalanannya ke ruang bawah tanah untuk melihat dan memastikan tempat yang dikunjungi si Letnan. Dia berharap semoga si Letnan masih berada di sana. Dan lagi-lagi Mac tidak dapat menemukan Letnan Sidorov. Dia malah bertemu dengan sesosok manusia eksperimen lagi. Namun sesaat makhluk tersebut hilang tanpa jejak. Karena dia tidak dapat menemukan Letnan Sidorov, bahkan tidak ada satupun mayat pasukan khusus yang tergeletak, si Mac pun memutuskan untuk menyelesaikan liputannya sampai di sini, dan dia segera keluar dari rumah sakit jiwa ini. Tak butuh waktu lama, dia pun sampai pada pintu di mana ia pertama kali masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Sesaat akan menuju ke mobil, tiba-tiba saja semua makhluk eksperimen tadi mengejarnya sampai dia berhasil selamat dan kabur dari sana. Namun kalian gak akan menyangka di scene akhir ini terlihat sosok makhluk berbadan besar menghalangi jalan, dan akhir cerita game Mental Hospital kedua bersambung sampai di sini. Tapi sebagai bocoran untuk Mental Hospital ketiga nanti, si Mac membanting setirnya ke samping, lalu pergi dari sana mencari tempat yang aman. Dikarenakan hanya ada satu tempat saja bagi dirinya agar selamat, akhirnya Mac kembali masuk ke dalam rumah sakit jiwa sekali lagi, tetapi pada bagian tempat berbeda dari sebelumnya. Nah, pada bagian ini, cerita dari game Mental Hospital ketiga akan dimulai. Namun karena durasi video ini sudah terlalu panjang, kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. See you in the next story.